Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya guys. Kita lanjut lagi. Nah jadi ini ya. Jadi tadi sudah kita bahas tentang subjek pajak ya. Subjek pajak itu dari OP ya, orang pribadi, kemudian warisan, badan dan BUT ya. Kemudian apabila dia sudah memenuhi objek gitu ya, sudah memenuhi persyaratan objektif ya, maka wajib melakukan pendaftaran ya, diantaranya dengan melakukan pendaftaran NPWP ya. Nah kemudian selain mendaftar NPWP ada juga kewajiban khusus ya yang harus dilaksanakan secara self assessment, yaitu yang namanya mendaftarkan kegiatan usaha ya, mendaftarkan kegiatan usaha ya. Kita lihat ya, jadi dia wajib mendaftarkan kegiatan usaha, yaitu kaitannya nanti dengan PPN ya. Jadi khusus untuk kewajiban di bidang PPN, jadi saya tambahkan di sini ya. Jadi ada kewajiban, pakai warna ini aja deh. Nah, hitam aja lah ya. Nah di sini, ini ya, ke gambar gini sih. Kewajiban ya, pakai ini aja nih. Oke ini ya. Ini ya, kewajiban melapor ya, kewajiban melaporkan usaha ya. Nah saya gede. Oke ya, jadi wajib untuk melaporkan usahanya ya. Siapa yang wajib untuk melaporkan usahanya? Nah secara umum gitu ya, dikatakan yang wajib untuk melaporkan usaha di sini ada yang namanya omset ya, omset, yaitu yang omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar per tahun ya, yaitu untuk pengusaha ya, atau orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ya, baik bisa orang pribadi maupun badan ya. Nah di masing-masing tempat usaha ya, harus diingat di masing-masing tempat usaha. Jadi kalau dia punya tempat usaha di beberapa tempat, maka masing-masing tempat usaha itu harus dilaporkan kegiatan usahanya apabila sudah melebihi omset 4,8 miliar per tahun ya. Jadi itu ya. Nah ini penting untuk dipahamin. Nah berikutnya sesudah melaporkan NPWP ya, sudah melaporkan NPWP ya, dan juga melaporkan usaha dalam bentuk PKP ya, ini namanya nanti PKP. Jadi dia mendapatkan PKP. Nah berikutnya adalah kewajiban untuk melaporkan SPT ya. Nah SPT kita masuk di sini aja ya. Nah, ya. Kita masuk ke SPT ya. Masuk mana? Masuk ke SPT. Nah, apa gunanya SPT itu ya? Jadi SPT itu gunanya adalah untuk melaporkan ya. Ini gambarnya gini ya. Ah ini dia deh. Kecil sekali ya. Oke, gede ini. Nah, untuk melaporkan ya. Bentar ya, ini saya kecil dulu. Sorry. Nah kita kesini ya. Jadi SPT itu apa, untuk apa? Maksudnya untuk melapor ya,
melaporkan. Ini kita bicara SPT sekarang ya. Kita bicara SPT ya, ini jelek banget. SPT ya. SPT. Untuk melaporkan apa? SPT itu sama untuk melaporkan penghitungan ya. Penghitungan atau pembayaran. Berikutnya objek ya. Objek atau bukan objek pajak ya. Dilaporkan di SPT. Dan juga ya harta ya. Harta atau kekayaan. Jadi multifungsi ya. Multifungsi. Jadi tidak hanya untuk melaporkan pajak sebenarnya ya, tidak hanya untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, tapi juga yang bukan objek pajak juga dilaporkan. Nanti ada ya, ada di lampirannya ya tersendiri. Yang bukan objek ya, penghasilan yang bukan objek. Kemudian harta dan aset ya, kekayaan ya. Dan kewajiban ya, harta dan kewajiban ya, harta, kekayaan dan kewajiban ya, utang ya. Ini semua harus dilaporkan. Nah, kemudian dilaporkan dengan dalam bahasa Indonesia ya, ini yang harus Jadi dalam bahasa Indonesia ya, wajib dalam bahasa Indonesia. Oke, warna merah nih ya, dalam bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia ya. Boleh dengan mata uang asing ya, boleh ya, boleh dengan USD ya, kalau tapi harus izin ya, harus dengan izin ya. Nah, kemudian apakah SPT yang sudah disampaikan ini bersifat final? Tidak ya. Jadi nanti ada proses yang namanya pembetulan ya. Oke, ini aja ya. Pembetulan SPT ya. Nah, itu dimungkinkan apabila ya ada data ya atau isian SPT yang harus diperbaiki ya, sudah dilakukan pelaporan yang pertama ya, yaitu di pasal 8 ya. Pasal 8 ayat 1 ya. Pasal 8 ayat 1 nyatakan bahwa wajib pajak ya, WP ya, WP dengan kemauan sendiri ya, dengan kemauan sendiri ya, nah, dapat membetulkan ya, dapat membetulkan SPT, tapi dengan syarat ya, SPT ya, bukan STP. Nah, dengan syarat, apa syaratnya? Belum dilakukan pemeriksaan ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya belum ya dilakukan pemeriksaan ya. Ini cut off-nya dari mana nih cut off-nya? Cut off-nya nanti sudah diberikan surat pemberitahuan ya. Surat surat pemberitahuan pemeriksaan lah gitu ya. Nah, baru dia tidak bisa melakukan lagi pembetulan di pasal 8 ayat 1 ini ya. Nah, kemudian di sini harus dipahamin gitu ya, bahwa pembetulan dengan pasal 8 ayat 1 ini akan menimbulkan konsekuensi denda ya, apabila mengakibatkan kurang bayar ya. Apabila mengakibatkan kurang bayar ya, saya geser gitu ya. Nah ya, maka akan menimbulkan sanksi ya, zona merah ya, sanksi ya 2% ya, 2% per bulan sejak ya batas akhir ya, sejak jatuh tempo pengumpulan SPT ya, sejak SPT pertama ya, sejak SPT pertama ya. Nah, itu ya.
sanksi 2% per bulan ya. Nah, ini ada di pasal 8 ya, pasal 8 ayat 2. Pasal 8 ayat 2. Nah, tapi di sini juga hati-hati nanti ya kalau sudah ada sudah diperiksa ya, maka nanti akan menimbulkan sanksi. Makanya ini benar-benar dimanfaatkan ya. Karena kalau sudah ada pemeriksaan, nah kita lihat nanti ya, maka sanksinya lebih besar ya, sanksinya lebih besar apabila sudah dilakukan pemeriksaan ya. Itu ya. Nah, kemudian ya, apabila terkait dengan lebih bayar ya, apabila terkait dengan lebih bayar ya, terkait dengan LB ya, terkait dengan LB, maka maksimal diajukan perbaikan atau pembetulan SPT ini ya 2 tahun sebelum daluarsa ya, sebelum daluarsa penetapan ya, yaitu 5 tahun ya. Jadi harus diajukan maksimal ya tahun ketiga ya sesudah ya SPT diajukan ya kan. Nah, kemudian kalau sudah tadi kan sanksi 2% ya. Sanksi 2% ini ya apabila dia melakukan pembetulan. Tapi kalau sudah diperiksa ya, nah di sini ya, sudah diperiksa tadi ya, sudah diperiksa, maka kita lihat ya di pasal 13, maka dia kena SKP ya. Nah, kalau sudah diperiksa dan diterbitkan SKP di pasal 13 ya. Nah, pasal 13 ya. Hasil pemeriksaan ya. Hasil pemeriksaan ya. Kedapatan ada jumlah pajak yang kurang dibayar ya, maka diterbitkan SKP KB. Nah, ini sanksinya adalah kenaikan ya. Kenaikan 50% ya. Nah, dan tetap membayar 2% ya. Jadi kenaikan, jadi tetap terkena pasal ya 8 ayat 2 ya, 50%, dan denda juga 2% per bulan ya. Sejak batas akhir periode pelaporan SPT yang pertama ya. Jadi kalau sudah diperiksa ya, kedapatan SKP ya, KB ya, maka dia terkena denda 50%. Nah, itu ya guys ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia sudah diperiksa dan dia mau mengakui perbuatan? Ini juga ada satu opsi ya. Ada satu opsi yang bisa dimanfaatkan yang disebut dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian ya. Jadi nanti bisa dimasukkan opsi di sini ya. Pasal 8 ayat apa? Pasal 8 ayat 4 ya. Pasal 8 ayat 4 ini ya. Warna yang lain ya, warna hijau ya. Nah, walaupun sudah diperiksa ya, walaupun sudah diperiksa, tapi dia masih bisa melakukan pengungkapan, istilahnya bukan pembetulan di sini ya, pengungkapan ketidakbenaran ya. Ketidakbenaran apa? Ketidakbenaran pengisian ya, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Jadi dia masih bisa ya. Dan di sini sanksinya ya berapa? 50% ya. Sanksinya 50%. Juga sama ya, terkena sanksi 50%.
Sanksinya di mana? Di pasal 8 ya. Pasal 8 ayat 5. Nah, saya kira itu ya. Nah, kemudian di pasal 8 ayat 3 apabila terkait dengan perbuatan pidana ya. Jadi misalnya ketika dilakukan pemeriksaan, di situ kedapatan ada perbuatan pidana ya, misalnya ada unsur pidananya lah gitu ya. Nah, apabila ada unsur pidana, di sini kita kasih tanda panah lagi ya. Ini juga masih diberikan kesempatan ya. Apabila ada unsur pidana ya, diberikan kesempatan di pasal 8 ayat 3 ya, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ya. Maka masih diberikan kesempatan ya, warna merah aja ya. Nah, ya. Untuk pengungkapan ya ketidakbenaran perbuatan ya. Nah, ini diberikan sanksi lebih besar ya. Sanksinya 150% ya. Sanksinya berapa? 150%. Tapi kalau sudah mengaku ya dan dikenakan sanksi 150%, maka dia tidak lanjut ke proses pidana ya, yaitu pidana di pasal 38 tentang kealpaan ya. Dan juga unsur pidananya unsur pidana pasal 38 ya. Pasal 38 yaitu alpa, dan juga di PP 74 ya, di PP 74 diperluas ya, yaitu pasal 39 juga ya, baik yang sengaja. Jadi alpa sengaja ya, alpa sengaja ini unsur pidana bisa diganti dengan unsur sanksi administrasi 150% apabila dia melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Baik, saya kira itu ya untuk SPT. Jadi di sini ada berbagai konsekuensi sanksi terkait dengan pembetulan SPT ya, dan itu tergantung dari kapan dilakukan pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Itu ya. Yang jelas semakin dia semakin dalam atau semakin jauh ya prosesnya, maka misalnya ini ya, ketika sudah diperiksa gitu ya, maka sanksinya akan lebih besar yaitu 50% ya. Apalagi kalau sudah ada unsur pidana, maka dia bisa kena sanksi yang 100%. Tapi kalau untuk PPN ya, ya di sini ya. Kalau untuk yang PPN itu sanksinya 100% ya. Salah mengkompensasikan, dia sanksinya 100%. Mana tadi ya? Bentar ya, nah ini dia. Nah, jadi apabila kedapatan ada salah kompensasi ya, di sini ya. Nah, misalnya dia SPT lebih bayar, kemudian diperiksa kedapatan salah ya, salah kompensasi PPN, sanksinya besar sekali ya, kenaikan 100% ya, sanksinya 100%. Begitu juga ketika diperiksa kemudian baru disampaikan faktur-faktur pajak masukan, itu maka tidak dapat dikreditkan. Makanya masalah sanksi masalah PPN ini harus sangat hati-hati sekali ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.